Sahabat pecinta anggrek dimanapun Anda berada, bertemu lagi di channel AA Orchid. Pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan mengenai fungisida untuk tanaman anggrek atau obat jamur untuk tanaman anggrek. Apakah wajib fungisida itu untuk tanaman anggrek kita? Boleh dikatakan, kalau saya katakan ini semi wajib ya. Jadi tidak selamanya kita memerlukan fungisida untuk anggrek-anggrek kita agar anggrek-anggrek subur seperti ini. Tetapi dengan kondisi lingkungan yang berubah-ubah, kemudian sinar matahari yang mungkin tidak stabil, bisa jadi jamur itu akan menyerang di tanaman kita. Karena itu sebagai pencegahan, tidak ada salahnya kalau kita menyediakan fungisida atau menyemprotkan fungisida untuk tanaman-tanaman anggrek kita, sehingga anggrek kita terbebas dari penyakit jamur dan pertumbuhannya menjadi subur seperti ini. Nah, dengan pertumbuhan yang baik, optimal dan bebas dari penyakit, otomatis anggrek-anggrek kita akan lebih cepat besarnya, akan lebih gendut dan akan lebih cepat berbunga. Jika terserang jamur, maka pertumbuhannya tentu akan terhambat, sehingga waktu yang diperlukan untuk tumbuh besar sampai berbunga itu menjadi lebih lama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan share pengalaman saya di dalam menggunakan fungisida. Mungkin ada teman-teman atau yang ahli di bidang ini ya, mungkin bisa diluruskan jika nanti di pembahasan saya ada kekeliruan atau kesalahan, karena ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya dan sedikit membaca referensi yang mungkin masih banyak kekurangan. Oke, mari kita lihat seperti apa aplikasi fungisida di kebun saya. Selamat mengikuti. Oke teman-teman, ini adalah fungisida yang biasa saya pakai ya di kebun saya. Ini yang pertama, ini pakai Ditan. Jadi ini saya nggak iklan fungisida ya. Ini yang biasa saya pakai. Jadi di pasaran itu kan banyak sekali fungisida, merek fungisida. Itu silahkan dicoba aja. Saya kira semuanya hampir punya kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Nah, ini 3 merek ini yang sering saya pakai di kebun kita di AA Orchid. Dari segi cara dia merasuk ke tanaman, fungisida itu dibagi menjadi 2, yaitu fungisida kontak dan fungisida sistemik. Nah, fungisida kontak ini akan bekerja ketika si fungisida itu menyentuh bagian yang terserang penyakit. Nah, ini yang Ditan ini adalah fungisida kontak. Ini fungisida kontak, jadi dia akan bekerja ketika dia akan mengenai bagian anggrek yang kena penyakit. Jadi ketika Anda menyemprotkan dengan model fungisida kontak ini harus terkena langsung ke bagian yang kena penyakit. Misalkan di sini ada yang terkena penyakit, maka di sini harus disemprotkan fungisida ini, harus terkena semprotan, sehingga nanti jamurnya akan mati. Nah, kalau yang satunya yaitu fungisida sistemik, ini salah satunya adalah Revigur yang saya pakai ini. Ini adalah fungisida sistemik. Artinya dia ketika kita menyemprotkan fungisida ini ke salah satu bagian tanaman, dia akan akan terserap oleh pembuluh tanaman, sehingga menyebar ke seluruh bagian tanaman, sehingga meskipun bagian yang terkena jamur ini tidak terkena fungisida, tapi dia tetap akan bisa bekerja obatnya atau obat jamurnya. Lantas seperti apa yang bagus, fungisida yang bagus, yang sistemik atau yang kontak? Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Artinya kalau
kalau saya dari beberapa merek yang kita pakai itu selama ini sih semuanya efektif ya, semuanya efektif. Jadi saya pakai semuanya. Jadi kadang mungkin pada periode ini saya pakai yang sistemik, kemudian periode berikutnya saya pakai kontak. Dan hasilnya saya kira kok hampir sama. Cuma untuk fungisida yang kontak ini saya yang nggak sukanya sebenarnya ini. Jadi di daun itu akan ada bekas seperti ini, ada membekas seperti ini. Nah ini yang kita semprot pakai fungisida kontak itu di daun ini ada bekasnya. Apalagi kalau untuk anggrek-anggrek yang yang berdaun lebar ini jadi kelihatan kotor dan jelek. Nah berbeda dengan yang kita semprot dengan yang sistemik ya, ini jadi daunnya bersih seperti ini. Jadi bersih seperti ini enggak ada bekas ya, dia ada bekasnya di situ. Apalagi kalau anggrek-anggrek ini tidak kena hujan, tidak kena hujan, ini bekasnya akan lama ya, nggak hilang-hilang. Nah meskipun udah kita guyur itu tetap aja bekas dari fungisida itu ada di situ. Tetapi di dalam penggunaan pestisida termasuk fungisida ini baiknya sih kita memang berganti-ganti merek ya, atau berganti-ganti bahan aktif yang dipakai di pestisida termasuk fungisida itu. Karena yang saya baca itu hama ataupun ya jamur itu kalau menggunakan satu bahan aktif secara terus-menerus, dia biasanya akan ada kekebalan ya, sehingga kalau kita aplikasikan itu terus, jadinya dia akan kebal. Sehingga menurut saya sebaiknya kita selalu mengganti, jadi berganti-ganti bahan aktif atau merek dari fungisida yang kita pakai. Nah ini yang bagian sini kebetulan udah lama nggak kita semprot pakai yang kontak ya, ini masih cenderung agak lebih bersih ya dari bercak-bercak bekas fungisida. Nah ini kalau ada teman-teman yang nanya yang saya pakai apa fungisidanya, ini tadi di awal sudah saya sebutkan. Ini saya pakai Ditan, ini paling murah ya, ini berat berapa ini, 200 gram kalau tidak salah 25.000 di tempat saya. Ini sampai berbulan-bulan nggak habis di tempat saya karena jumlah mungkin anggreknya nggak banyak. Jadi kadang-kadang sampai kadaluarsa sudah saya ganti, ini masih sisa. Nah, kalau Previkur ini agak lebih mahal ya dibandingkan dengan yang Ditan tadi. Ini sistemik ya, ini cair, bentuknya cair. Jadi yang sistemik ini bentuknya cair. Ini harganya di tempat saya 35.000. Ininya 100 ml. Ini yang skor ini paling mahal di tempat saya, ini sekitar 55.000. Ini cukup bau ya, jadi kalau nyemprot pakai ini harus tutup pakai masker karena baunya lumayan menyengat. Ya itu yang sering saya pakai. Kalau teman-teman nanya mungkin funginya merek apa, itu 3 itu yang sering saya pakai. Selebihnya sih saya pernah pakai Antrakol juga. Antrakol itu kontak ya, fungisida kontak. Ya hasilnya juga ya cukup efektif juga. Ya cuma itu sama dengan Ditan tadi, jadi bekas di daun, bekas semprotannya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya share untuk kesempatan kali ini mengenai fungisida. Jadi sebaiknya penggunaan kita melakukan penyemprotan fungisida secara rutin. Mungkin tidak harus, kalau cuaca hujan saya biasanya seminggu sekali melakukan penyemprotan fungisida. Tapi kalau cuaca tidak hujan, tidak musim penghujan ya, bisa saya 2 minggu sekali, kadang mungkin 3 minggu sekali baru saya semprotkan fungisida. Karena kalau tidak ada penyakit ya ngapain kita harus semprotkan. Kalau agroklimat kita bagus, maka fungisida ini tidak akan
muncul di kebun kita. Oke, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.